Lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsuf Yunani Plato sudah mencurigai sistem demokrasi. Baginya demokrasi adalah sistem yang memberi kebebasan terlalu luas, bahkan kepada orang yang tidak pantas memimpin. Dalam The Republic, Plato membandingkan negara dengan kapal. Bayangkan jika sebuah kapal dipimpin oleh orang yang dipilih hanya karena suara terbanyak, bukan karena keahlian. Akankah kapal itu selamat? Bagi Plato, demokrasi akan jatuh ke tangan demagog, pemimpin yang pandai merayu tapi tak mampu memimpin. Dan dari sanalah lahir tirani. Hari ini, demokrasi menjadi standar di hampir seluruh dunia. Namun demokrasi modern menyimpan ironi. Jeffrey Winters, ilmuwan politik dari Amerika Serikat, menyebut Indonesia sebagai negara dengan sistem oligarki elektoral. Rakyat memang memilih, tapi pilihan itu seringkali diarahkan oleh uang, media, dan kekuatan elit partai. Dengan biaya kampanye yang miliaran rupiah, pertanyaan yang muncul bukan lagi siapa yang paling cakap, melainkan siapa yang punya cukup modal. Dan disinilah letak paradoksnya. Kita merasa hidup di negara demokrasi, padahal tidak sepenuhnya demikian. Sebab yang benar-benar berkuasa bukanlah rakyat, melainkan segelintir orang berkepentingan yang menentukan siapa yang boleh maju. Para tokoh yang tampil di panggung politik seringkali bukan pemimpin sejati, melainkan figur yang dipoles, dikemas, dan dijual oleh tim-tim pencitraan. Mereka adalah produk dari pasar kekuasaan, tempat idealisme kalah oleh kepentingan, dan politik berubah menjadi industri citra. Jadi ketika kita memilih di bilik suara, sebenarnya kita hanya memilih dari opsi yang sudah disiapkan oleh mereka yang berada di balik layar. Rakyat diberi hak memilih, tapi tidak punya kuasa menentukan siapa yang bisa dipilih. Indonesia menyebut dirinya negara demokrasi sejak proklamasi 1945. Tapi perjalanan demokrasi kita bukan jalan lurus, melainkan labirin penuh tikungan, kepentingan, dan perebutan kuasa. Pada awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959, Indonesia menerapkan sistem parlementer. Rakyat baru merdeka, semangat politik sedang tinggi, partai-partai bermunculan seperti jamur di musim hujan. Sayangnya, semangat itu berubah jadi rebutan kursi dan kekuasaan. Pemerintah jatuh bangun silih berganti, hingga akhirnya Soekarno lelah dan membubarkan parlemen. Soekarno kemudian mengambil kendali penuh. Dalam demokrasi terpimpin, 1959 sampai dengan 1965. Ia memadukan kekuatan militer, nasionalis, komunis, dan agama dalam satu poros, Nasakom. Semuanya tampak bersatu di atas kertas. Tapi kekuasaan menjadi terpusat pada satu tangan. Parlemen hanya jadi alat stempel. Dan rakyat hanya sebagai penonton dari revolusi yang katanya untuk mereka. Lalu datang Soeharto membawa janji stabilitas dan pembangunan. Selama Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, pemilu digelar 5 tahun sekali, tapi hasilnya selalu bisa ditebak. 3 partai saja yang boleh ikut. Kritik dibungkam, media dikendalikan. Kita belajar tertib, tapi kehilangan hak bersuara. Demokrasi masih disebut, tapi hanya sebagai hiasan di pidato kenegaraan. Setelah reformasi 1998, demokrasi Indonesia dibuka selebar-lebarnya. Pemilu langsung, kebebasan pers, mahkamah konstitusi, semuanya tampak ideal. Namun masalah baru muncul, komersialisasi politik. Partai jadi kendaraan bisnis kekuasaan, jabatan jadi investasi, rakyat hanya suara untuk dikumpulkan. Dengan ongkos politik yang mahal, banyak pejabat akhirnya terseret korupsi. Bukan karena mereka jahat sejak awal, tapi karena sistem mendorong mereka untuk mengembalikan modal. Contohnya bisa kita lihat dari deretan pejabat tinggi yang terjerat kasus korupsi. Juliari Batubara, Menteri Sosial dari PDI Perjuangan. Korupsi dana bansos COVID-19, uang rakyat yang seharusnya untuk bantuan, malah diduga dipakai untuk logistik politik. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Gerindra. Terima suap dari ekspor benur terjadi saat partainya ingin memperluas pengaruh kekuasaan. Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR dari Golkar, memanfaatkan pengaruhnya di KPK untuk melindungi kader dari jerat hukum. Roma Hurmuzi, Ketua Umum P3, tertangkap dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Praktik yang disebut sudah menjadi rahasia umum di banyak lembaga. Kita mungkin masih ingat pernyataan Bupati Banjarnegara yang sempat viral pada tahun 2019. Dalam sebuah video, ia mengeluhkan bahwa gaji seorang bupati terlalu kecil dan secara terang-terangan menyiratkan bahwa korupsi menjadi jalan keluar atas modal politik yang telah digelontorkan.
Ironisnya, beberapa waktu kemudian, ucapan itu menjadi kenyataan. Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono, terseret sejumlah kasus dugaan suap dan gratifikasi selama masa jabatannya. Ini bukan hanya kesalahan individu. Ini adalah sistem yang membentuk dan mendorong pejabat untuk korupsi. Karena jabatan politik bukan lagi pengabdian, tapi ladang bisnis. Mungkin Plato benar. Demokrasi bisa rusak oleh keserakahan, tapi Plato juga tidak hidup di zaman internet, media sosial, dan keterbukaan informasi. Hari ini rakyat punya alat untuk mengawasi. Kita bisa bersuara, kita bisa menuntut. Tapi hanya jika kita peduli, paham, dan berani bertanya. Siapa yang kita pilih? Siapa yang mereka wakili? Dan siapa yang mereka layani? Karena demokrasi bukan hanya tentang mencoblos, tapi tentang menjaga agar kekuasaan tidak diselewengkan. Demokrasi adalah alat, dan seperti semua alat, ia bisa digunakan untuk membangun atau untuk menipu. Tugas kita bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga mengawasi, melawan, dan membenahi sistem saat demokrasi berubah jadi kedok kekuasaan. Jika kita acuh terhadap urusan bangsa, maka bersiaplah diperintah oleh orang-orang jahat